Ya, jadi kita akan bahas jamak taksir. Sebelum lebih jauh kita membahas jamak taksir, kita harus tahu dulu apa itu jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Dikatakan oleh penulis di sini, jamak taksir adalah semua isim. Semua isim. Perhatikan baik-baik, ada kata isim. Berarti apa di sini? Jamak taksir hanya ada pada isim. Jadi tidak ada fiil atau huruf yang masuk dalam jamak taksir. Kemudian menunjukkan kepada lebih dari dua. Ingat, lebih dari dua. Di jamak taksir itu jumlahnya lebih dari dua. Kemudian laki-laki, dua laki-laki, lebih dari dua laki-laki, maupun lebih dari dua perempuan. Menunjukkan poin ketiga di sini, jamak taksir bisa untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Kemudian bersama dengan perubahan bentuk mufradnya. Perubahan bentuk mufradnya. Berarti ada perubahan. Ada perubahan dari mufrad menjadi jamak taksir. Jadi ada perubahan bentuk isim mufrad dengan bentuk jamak taksirnya. Kemudian jamak taksir bukan jamak yang mencakup isim berakal dan tidak berakal. Berarti jamak taksir bisa berakal, bisa tidak berakal, bisa manusia, bisa selain manusia. Kemudian laki-laki atau perempuan. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Kemudian jamak ini sama'i. Sama'i pada kebanyakan bentuknya. Sama'i pada kebanyakan bentuknya. Apa maksud dari sama'i? Lihat di catatan di sini, lihat. Sama'i adalah tidak berdasarkan kaidah yang pasti. Ini jamak taksir itu tidak berdasarkan kaidah yang pasti. Tetapi semata-mata berdasarkan lisan orang Arab. Tapi semata-mata berdasarkan lisan orang Arab. Jadi nggak ada kaidah pasti, tapi kita hanya banyak mendengar bagaimana orang Arab berbicara. Bagaimana orang Arab mengatakan jamak taksirnya. Jadi tidak ada kaidah yang pasti ya. Perhatikan, tidak ada kaidah yang pasti pada jamak taksir. Kita hanya bisa semata-mata mendengar bagaimana orang Arab mengatakannya. Contoh, suwarun. Suwarun ini jamak taksir. Yang mana mufradnya adalah suratun. Mufradnya suratun. Jamak taksirnya suwarun. Nah. Contoh lagi, mayadinu. Mayadinu. Ini jamak taksir. Mufradnya adalah maidanun. Maidanun. Jamak taksirnya mayadinu. Nah, inilah pengertian dari jamak taksir dan contohnya. Jelas ini pengertian umum tentang jamak taksir.
Sekarang kita akan bicara tentang apa? Pembagian jamak taksir. Ya, jamak taksir terbagi menjadi dua. Jamak taksir terbagi menjadi dua. Pembagian ini berdasarkan jumlah dari jamak taksir. Memang lebih dari dua jamak taksir itu, tapi batasannya sampai berapa? Lebih dari dua itu kan nggak terbatas. Sampai berapa batasannya? Apakah 2 sampai 100, 2 sampai 1000, terus sampai berapa batasannya? Maka di sini dibagi. Jamak taksir terbagi menjadi dua berdasarkan batasan banyaknya gitu ya. Pertama namanya adalah jamak killah. Jamak killah. Terus yang kedua jamak kasroh. Jamak kasroh. Ya, pertama kita lihat jamak killah. Jamak taksir yang jamak killah ini, yang jamak killah ini untuk 3 sampai 10. Berarti jumlahnya itu 3 sampai 10. Misalnya bolpen, kolamun, pena, bolpen, jamaknya aklam misalnya. Ya, aklam itu kan pena-pena, jumlahnya berapa gitu ya. Adapun kalau jamak killah ini jumlahnya 3 sampai 10 saja. Dia jamak lebih dari 2, tapi dibatasin, ada batasnya sampai 10. 3 sampai 10 disebut jamak killah. Ya, yang masuk dalam jamak killah berarti bilangnya ya 3 sampai 10. Ini mempunyai 4 wazan. 4 wazan, 4 pola, yaitu af'ulun. Af'ulun, jamak taksir. Kalau af'ulun dia masuk jamak killah. Berarti jumlahnya antara 3 sampai 10. Contoh, anfusun ini jamak taksir. Mufradnya nafsun. Anfus ini kan wazannya af'ul. Berarti kalau kita bilang anfus, ini jamak taksir, tapi jumlahnya antara 3 sampai 10 saja. Kemudian ayun, ayunun, ini jamak dari ainun, jamak dari ainun. Ya, kalau kita bilang ayun, ini jamak taksir, lebih dari 2, tapi ada batasannya, yaitu sampai 10. Jadi 3 sampai 10 ayun. Kemudian wazan yang kedua adalah af'alun. 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 Contoh. Asyafun. Asyafun ini jamak taksir. Ya, jumlahnya antara 3 sampai 10. Mufradnya saifun. Kemudian a'nabun. Mufradnya inabun. Kalau kita bilang a'nabun, berarti anggur kita itu antara 3 sampai 10. Tidak lebih dari 10. Gitu. Karena maksud jamak killah. Kemudian berikutnya adalah wazannya af'ilatun. Af'ilatun. Maksud jamak killah. Contoh, arghifatun. Jamak dari rogifun. Arghifatun. Ini berarti jumlahnya lebih dari 2, tapi tidak lebih dari 10. 3 sampai 10. Kemudian a'midatun. Ini jamak taksir. Mufradnya adalah amudun. Amud. Pondasi, tiang. Gitu.
Kemudian berikutnya, wazan berikutnya adalah fi'latun. Jamak kilah, wazannya ada yang berupa fi'latun. Contoh, fityatun. Fityatun. Jadi fityatun itu termasuk jamak kilah. Berarti jumlahnya 3 sampai 10. Fityatun jamak mufradnya fatan. Kemudian sibayatun. Sibayatun ini juga jamak. Taksir kilah. Mufradnya sobiyun. Anak kecil. Nah, inilah jamak tafsir yang masuk dalam jamak kilah. Itu yang jumlahnya 3 sampai 10. Ada 4 wazan, ada wazan af'ul, ada af'alun, ada af'ilatun, dan terakhir yaitu fi'latun. Kemudian yang kedua, jamak taksir, jamak kasroh. Jamak kasroh. Ya, jamak kasroh ini menunjukkan 3 sampai tak terhingga. Jadi jumlahnya dari 3 atau lebih dari 2 sampai nggak terhingga. Batas akhirnya tidak terhingga, tidak bisa ditentukan. Maka masuk jamak kasroh. Kemudian wazan jamak kasroh banyak. Jadi wazannya banyak ya. Wazan jamak kasroh ada banyak diantaranya. A, jamak untuk sifat mudzakkar berakal. Sifat mudzakkar berakal. Ini jamaknya jamak kasroh. Wazannya ada 5 di sini. Fa'alatun, fu'ala'u, fu'alatun, fu'alun, af'ila'u. Dan ikut ini semua jamak kasroh. Contoh, fa'alatun, tolabatun. Tolabatun itu jamak dari tolibun. Jadi siswanya banyak, 3 sampai tidak terhingga. Wadan syurafa'u, kudatun, kutabun, akwiya'u. Ini yang pertama jamak untuk sifat mudzakkar berakal. Yang jamak untuk sifat berwazan af'al yang muannasnya fa'la. Af'al fa'la. Ini wazannya fu'lun. Fu'lun. Contoh humrun. Humrun ini kan mufrad mudzakkar, ahmaru, muannasnya hamra'u. Jamaknya humrun. Khudrun. Ini juga mufradnya ahdaru, mudzakkar. Mufrad muannas khadra'u. Gitu ya. Jamaknya khudrun. Kemudian sufrun juga sama, umyun, bukmun. Nah. Kemudian yang jamak untuk sifat berwazan fa'ilun. Wazannya fa'il. Yang menunjukkan kepada kebinasaan atau rasa sakit. Wazannya fa'la. Fa'la. Contoh, jarha. Orang yang terluka. Mardo. Orang-orang yang sakit. Mardo, jamak. Ini ya. Qatla. Orang-orang yang terbunuh. Asyra. Orang-orang yang tertawan. Ini semua jamak taksir. Ya, mufradnya, lihat. Mufradnya fa'ilun. Di jarha, mufradnya jarihun. Fa'ilun. Mardo, maridun. Qatla, qatilun. Asyra, apa asyra? Asyirun. Semua ikut wazan fa'il mufradnya. Jadi maridun, mardo. Jarihun, jarha. Qatilun, qatla. Asyirun, asra. Kemudian ada jamak untuk isim berwazan fa'lun atau fa'alun. Fa'lun atau fa'alun. Wazannya fu'ulun, fi'alun. Fu'ulun, fi'alun. Contohnya jabalun. Lihat, jabalun. Lihat,
mufradnya jabalun, berarti wazan fa'alun. Jamaknya jibalun. Jibalun. Dan lagi qalbun. Lihat, qalbun, mufradnya qalbun, ikut wazan fa'lun. Jamaknya kulubun. Kulubun. Nah, ya mohon perhatikan. Kemudian lagi sighah muntahal jumu. Sighah muntahal jumu. Sighah muntahal jumu itu dia itu sighah bentuk yang mana bentuk ini bermakna sampai puncak jamaknya. Jadi jamaknya itu sampai tinggi betul, paling tingginya jamak. Muntahal jumu sampai akhir dari jamak. Jadi maksud sighah muntahal jumu itu begitu mudahnya, dia jamak tapi jamaknya menunjukkan paling banyak jumlahnya, paling tinggi jumlahnya, paling akhir dari jumlah banyaknya itu. Ya, wazan dari sighah muntahal jumu adalah afa'il. Contoh afadilu, akabiru, a'adimu. Misalnya afadil. Kalau kita bilang afadil berarti memang dia sangat mulia sekali. Kan dari afadil dari fadil. Fadil kan mulia. Afadil yang sangat mulia sekali. Akabir sangat besar. Adim sangat agung gitu kan. Kemudian afailu. Afailu. Contoh awaridu. Abariku. Anasyidu. Ini semua sighah muntahal jumu. Kemudian fa'ailu. Fa'ailu. Contoh rosailu. Ajaibu. Sohaifu. Kemudian lagi ada wazannya mafa'ilu. Sighah muntahal jumu. Mafa'ilu. Masajidu. Madarisu. Mazahibu. Berikutnya lagi yaitu wazan mafa'ilu. Contoh manadilu, masabihu, mafatihu. Ada lagi berwazan fawailu. Fawailu. Contohnya syawari'u, awasifu, jawahiru. Kemudian ada lagi yaitu fa'alilu. Contohnya fawanisu, asafiru, qanadilu. Nah, jadi intinya ini semua tentang pembagian jamak taksir berdasarkan jumlah akhirnya. Kalau jumlahnya hanya 10, 3 sampai 10 disebut jamak kilah. Kalau jumlahnya 3 sampai enggak terhingga, masuk jamak kasroh. Dan jamak kilah ada wazannya, jamak kasroh pun juga ada wazannya. Ada pola sendiri-sendiri. Jadi kalau kita ingin tahu ini jamak kasroh atau kilah, lihat pola-polanya. Nah, kemudian ada sedikit catatan. Bahwa catatan terkadang sebagian bentuk-bentuk jamak kilah tidak membutuhkan sebagian bentuk jamak kasroh. Jamak kilah enggak butuh jamak kasroh. Berarti memang jumlahnya sedikit terus. Perhatikan maksudnya jamak kilah ini bisa bermakna jamak kasroh. Maksudnya jamak kasroh ini bisa bermakna jamak kilah. Jadi kalau kita lihat maknanya kadang bisa berbeda. Jadi intinya
Terkadang sebagian bentuk-bentuk jamak kilah tidak membutuhkan sebagian bentuk jamak kasroh. Jamak kilah ya jamak kilah. Nggak bisa dimaknai jamak kasroh. Contoh, a'nakun, jamak dari unukun. Af'idatun, jamak dari fu'adun. Sebaliknya, sebagian bentuk-bentuk jamak kasroh tidak membutuhkan sebagian bentuk jamak kilah. Jamak kasroh nggak bisa dibawa ke jamak kilah. Maksudnya gitu. Rajulun, jamaknya rijalun. Qalbun, kulubun. Ada tambahan lagi. Ini penting. Terkadang satu kata mempunyai lebih dari satu jamak. Lihat, perhatikan jamak taksir ini. Terkadang satu kata mempunyai lebih dari satu jamak. Contohnya adalah tolibun. Tolibun ada dua jamaknya. Bisa tulabun, bisa tolabatun. Tolibun saja, itu jamak taksirnya ada dua, ada tulabun, ada tolabatun. Contoh mudahnya. Kemudian banyak sekali sifat-sifat bagi mudzakkar berakal yang dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Karena terpenuhi syarat-syarat jamak ini pada sifat-sifat tersebut. Juga dijamakkan dengan jamak taksir. Jadi maksudnya ada sifat untuk mudzakkar, sifat mudzakkar sehingga dia bisa jadikan jamak mudzakkar salim. Tetapi ternyata dia juga punya jamak taksir. Contohnya, lihat, katibun. Ini kan penulis. Bisa, orang yang menulis gitu kan. Dia bisa jadikan jamak mudzakkar salim jadinya katibuna. Katibuna. Tapi juga bisa jadikan jamak taksir yaitu kutabun atau katabatun. Contohnya perhatikan, katibun bisa jadikan jamak mudzakkar salim, katibuna bisa jamak taksir, kutabun atau katabatun. Contoh amilun ini kan bisa mudzakkar salim jadinya amiluna dan bisa jamak taksir amalatun atau ummalun. Akilun bisa jadikan jamak taksir akiluna, bisa jamak mudzakkar salim akiluna, jamak taksir uqala'u. Kemudian wafiyun, jamak mudzakarnya wafiyuna, jamak taksirnya aufiya'u. Jadi memang ada ya. Ada kata sifat untuk mudzakkar, bisa mudzakkar salim dan bisa jamak taksir. Nah, ada pertanyaan? Anak